Logonya aku cetak sendiri, tak pasang di sepedaku yang lama. Dari situ aku mulai kenal back to work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Epic Maulana. Gimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Kali ini, oh ya, ini hari Rabu. Jadi berangkat back to work nih. Pagi-pagi jam setengah 6. Walaupun setengah 6, ini udah terang banget ya teman-teman. Udah terang banget. Oh ya, kemarin 2 mingguan yang lalu kan jam segini itu masih gelap karena matahari terbit jam setengah 6-an. Mulai 2 mingguan ini loh, makin lama makin cepet. Bahkan hari ini aja matahari terbitnya jam 5:09. Kalau 1 bulan yang lalu jam segini tuh masih gelap banget nih, matahari baru terbit-terbitnya. Malah kapan itu aku back to work berangkat jam 5:20 masih gelap banget. Malah sampai nyalain lampu depan ini. Sekarang jam segini, jam 5:10 gitu aja, udah terang banget. Kali ini back to work. Kali ini back to work. Sekalian mau buat vlog nih. Mau cerita pengalaman awal mula aku kenal sama back to work dan awal mula back to work pertama kali nih. Awalnya sebetulnya dari back to school ya. Belum tahu back to school itu apa. Dulu waktu tahun 2009 awal masuk SMK ya. Dulu SMP juga sepedaan hanya 3 kilo. Terus waktu SMK sepedaan juga 15 kilo. Nah dari situ tuh awal mula tahu back to work. Dulu waktu zaman itu ya, penggunaan sepeda untuk siswa atau siswa yang pakai sepeda itu masih banyak banget. Bahkan rasionya pengguna sepeda itu jauh lebih banyak daripada pengguna motor. Mulai 2014 paling itu pengguna sepeda motor mulai banyak nih. Bahkan 2018 itu sampai sekarang yang pakai sepeda, siswa yang pakai sepeda di parkiran itu paling cuma 20-an. Motornya banyak banget. Nah, kembali lagi ke tahun 2009. Di pertama tahu back to work itu tahun 2011. Belum tahu back to school sih, konsepnya belum tahu. Awalnya aku ngecat ulang sepedaku ya. Aku cat ulang, perbaiki lagi. Terus pengen masang stiker tentang sepeda. Browsing lah stiker sepeda gitu. Nah, muncul logo back to work nih. Dari situ aku tahu tentang back to work pertama kali banget. Logonya aku cetak sendiri, tak pasang di sepedaku yang lama. Dari situ aku mulai kenal back to work. Dulu ada website komunitasnya ya.
b2womenindonesia.or.id kalau nggak salah. Di sana kayak komunitas gitu, jadi banyak member yang sharing tentang sepeda, tentang back to work, atau hanya say hello. Dari itu banyak banget akhirnya tahu back to work dan tahu tentang back to school. Tahun segitu ketua umumnya Pak, kok Pak, bukan Pak, sebutannya Om Toto Sugito. Mungkin teman-teman yang back to work di tahun itu pasti kenal sama Om Toto Sugito, ketua umum back to work. Terakhir aku buka websitenya sudah nggak ada. Ganti nama, bukan nggak ada. Bukan .or.id, .id aja kalau nggak salah. Dan ketua umumnya udah ganti. Kalau nggak salah setelah Om Toto Sugito itu Om Delahom. Teman-teman paling juga tahu kalau sama Om Delahom. Yang nama aslinya itu Om Putut. Terakhir aku ngecek websitenya Back to Work, kayaknya bukan kayak web komunitas kok, lebih hanya website profil aja. Tapi Instagramnya aktif banget, nge-share banyak banget info sepeda, info back to work, kayak gitu sih. Jadi aku mulai awalnya back to work tahun 2000, bukan back to work, back to school tahun 2009, dan officially back to work setelah dapat kerja tahun 2012 sampai tahun 2014 sih. Setelah itu vakum dan mulai back to work lagi tahun 2022. Jadi mulai back to work lagi sekitar masih 1 tahunan ini kok, belum lama. Dan sekarang bukan back to work lagi sih, back to work jadinya, karena aku pakai e-bike ya teman-teman. Dan masih berusaha agar tubuh ini kembali ke kondisi semula, bisa untuk back to work, gak pakai e-bike untuk pulang pergi. Semoga cepet kembali sih tubuh ini seperti 10 tahun yang lalu, tapi ya nggak tahu, namanya udah makin tua. Bukan tua ya, belum tua, tapi makin tua, bertambah umur. Oh iya, waktu tahun 2011-an itu tahu back to school kan, malah aku sempat mau buat deklarasinya back to school untuk sekolahku loh. Nanti posternya aku tampilkan. Waktu itu banyak banget deklarasi back to school di sekolah-sekolah. Itu tahunya ya dari sharing antar teman-teman back to work di websitenya back to work itu. Terus nekat ya, bondo nekat buat pamflet gitu, deklarasi back to school. Tapi akhirnya ya nggak jadi, karena bondo nekat, kurang tahu cara promosiin dan sebagainya. Akhirnya ya nggak apa-apa sih, meskipun nggak dideklarasikan kan, tetap aja dulu yang sepedaan ke sekolah banyak banget. Bahkan
banyak dari per back to schoolan itu jaraknya lebih dari 15 kilo loh. Temenku itu sebentar, temenku itu ada yang sampai 20 kilo, ada yang 8 kilo, ada yang 18 kilo. Dan ada nih salah satu teman bilang, murid-murid zaman sekarang kondisi fisiknya kok nggak seperti dan nggak sekuat dulu gitu loh. Diajak jalan-jalan 2 kilo aja sekarang lebih banyak yang lemes, yang mau pingsan dan bahkan pingsan gitu, daripada murid-murid zaman dulu. Mungkin salah satu alasannya ya itu sih, karena sekarang kan siswa bahkan SD aja, SD, SMP itu banyak banget yang pakai motor. SD kalau sekarang trennya pakai itu, moped itu, motor berpedal. Dari SMP sih menurutku perbedaannya tuh banyak banget. Mungkin SD masih sepedaan ya, tapi SMP mulai pada naik motor, apalagi SMA. Wah, hampir semua naik motor itu. Jadi gitu teman-teman. Cerita awal mula aku kenal Bike to Work, dan awal mula pertama kali Bike to Work. Apalagi ya? Kayak sudah. Mungkin segitu dulu ya video untuk kali ini. Untuk sharing kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat sampai habis. Jangan lupa subscribe ya, komen, like, dan juga share. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini masih setengah perjalanan. Kecepatan rata-rata pakai e-bike 25 km per jam. Masih setengah perjalanan sih. Oke, terima kasih telah menemani untuk Bike to Work pagi ini.